didapatkan sesuai dengan kesepakatan bersama, sesuai dengan apa yang dia tanamkan modalnya. Sehingga kerugian juga akan lebih dipikul oleh orang yang lebih banyak menanamkan modalnya. Maka ini syarikatul i'nan. Semuanya memberikan modal, menjalankan usaha bersama, dan kesepakatan mereka lakukan. Adapun modalnya berbeda-beda sesuai dengan porsi masing-masing. Ini yang pertama. Kemudian syarikat yang kedua adalah disebutkan di sini syarikatul abdan. Syarikatul abdan yaitu bekerja sama dengan badan. Jadi badan itu diambil dari bahasa Arab. Jadi selama ini kita nggak sadar kita sudah berbahasa Arab. Badan diambil daripada kata badan. Yang mana jamaah yang berkata Allah Subhanahu wa taala, seorang mencari seseorang bersepakat kepada si A dan si B bersepakat yang mana keduanya memiliki keahlian. Nanti dianggap sebagai abdan, yaitu keahlian di dirinya. Dia memiliki keahlian di dirinya, baik keahlian secara bekerja atau mungkin secara pikiran. Karena banyak sekali sekarang dengan komputer saja sudah menghasilkan rupiah dengan komputer. Ini termasuk dengan keahlian abdan. Mereka berdua bekerja sama untuk pihak ketiga. Maka ikatan mereka berdua ini adalah syarikatul abdan. Itu keahlian antara mereka berdua. Maka pembagian ditentukan oleh mereka berdua. Kemudian ada yang ketiga adalah syarikatul wujuh. Yang mana syarikatul wujuh adalah yaitu dua orang yang bekerja sama di dalam sebuah usaha, yang mana salah seorang di antara mereka adalah memiliki reputasi atau dia lebih dikenal, brandingnya atau merek dia lebih dikenal, sehingga pihak kedua meminta agar dipasangkan di usahanya dia atau di barang-barangnya dia. Karena orang yang pertama memiliki branding yang lebih dikenal. Maka dengan bersyarikat seperti ini, syarikatul wujuh diambil dari kata wajah. Lebih dikenal, lebih diketahui oleh orang lain. Ada merek-merek dalam usaha, ada merek-merek yang sudah orang bacanya misalnya udah luar biasa, udah dikenal. Contoh misalnya Nike, atau mungkin Adidas, atau mungkin merek baju Pak Rudi, merek baju apa misalnya? Samase misalnya, yang kita kenal. Jadi ada yang pihak yang minta dia barangnya dia ditempelkan merek tersebut, sehingga pihak yang memiliki brand yang lebih dikenal tersebut dia bersyarikatul wujuh karena dia lebih dikenal. Kemudian yang berikutnya adalah syarikatul mudharabah, yaitu bekerja sama secara mudharabah. Secara mudharabah, bedanya syarikat ini adalah ada yang punya modal, ada yang bekerja. Si A pemodal, si B adalah pekerja, dan dua-duanya bersyarikat. Jadi saya yang menjalankan usaha, kamu yang memodalinya. Dan tentunya si A memberikan modal kepada si B dengan kesepakatan dan dia telah mengetahui keahlian dan kemampuan si B. Maka ini bekerja sama. Ada nggak Pak dalam realitanya? Ada. Tidak semuanya sama keuangannya, tidak semuanya memiliki uang yang sama. Sebagian ada yang memiliki keahlian, sebagiannya ada yang memiliki modal. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika yang satu memberikan kinerjanya, yaitu usahanya, dia bekerja, yang satu hanya modal saja, dan kesepakatan pembagian hasil sudah mereka sepakati, maka hal ini dinamakan syarikat mudharabah. Masya Allah, pusing Ustaz. Masalah fikih. Kita sebutkan terakhir adalah syarikatul mufawadah. Yang kelima disebutkan oleh Syarikatul mufawadah adalah
itu dua pihak yang bersyarikat bekerja sama, mereka memberikan modal dan juga memberikan atau menjalankan pekerjaan secara bersama-sama, yang mana keduanya sama-sama porsinya di dalam memberikan modal. Maka hampir sama satu sama lain, yang intinya adalah kerjasama di dalam badan usaha. Yang intinya adalah kerjasama dalam badan usaha, yang mana hal ini dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Secara umum dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, kecuali apabila di dalamnya terdapat pelanggaran-pelanggaran syariat. Terdapat pelanggaran-pelanggaran syariat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yadullu al-hadits ala fadli syarikat. Maka bukan hanya dibolehkan di dalam bekerja sama dan bersyarikat, Pak. Bukan hanya dibolehkan. Silakan melakukan bekerja sama, bersyarikat. Bukan hanya ini hadis ini menunjukkan. Akan tapi hadis ini menunjukkan ala fadli syarikat, yaitu keutamaan di dalam bekerja sama. Keutamaan di dalam bekerja sama, wa barakatuhu idh buniyat ala sidqi, dan keberkahannya apabila kerjasama tersebut dibangun di atas kejujuran dan amanah. Maka di sini juga menunjukkan keutamaan bersyarikat dan keberkahannya apabila dibangun di atas kejujuran dan amanah. Apa keberkahan yang didapat? Apa keberkahan yang pertama yang didapat oleh dua orang yang bersyarikat? Sebagaimana di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ana thalithu syarikaini." Aku menjadi pihak ketiga bagi dua orang yang bekerja sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kuncinya al-amanah was-sidqu, yaitu mereka saling amanah dan jujur. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyertai mereka. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menyertai mereka, maka tentu keberkahan berada bersama mereka. Ketenangan berada bersama mereka. Ketenangan berada bersama mereka. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa innallaha kana ma'ah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama mereka. Barakallahu fi rizqihi. Allah memberkahi rizki yang didapat dari kerjasama itu. Wa yassara lahul asbab. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan sebab-sebab dan jalan-jalan yang dengannya mendapatkan rizki Allah. Wa razaqahu Allah min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepadanya dengan kerjasama mereka rizki dari arah yang mereka tidak duga. Wa a'anahu wa saddadahu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong mereka dan mereka mendapatkan jalan yang tepat di dalam upaya dan usaha mereka. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini keberkahan pertama, keutamaan yang pertama. Allah bersama orang yang bersyarikat. Dan inilah menjadi tujuan pertama seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penghambaan diri ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apapun yang dia lakukan, barometer pertamanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Di dalam bersyarikat, di dalam berjual beli bisa menjadi nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam permasalahan-permasalahan ibadah ghairu mahdhur, apa yang kita lakukan secara keseharian, yang mana hal tersebut bukan bagian daripada ibadah mahdhur. Ibadah mahdhur, salat, puasa, zakat, haji sudah ditentukan. Ibadah ghairu mahdhur yaitu ibadah yang secara umum, yaitu keseharian kita bisa menjadi nilai ibadah di hadapan Allah jika kita niatkan dan kita sertakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati kita. Sebagaimana jual beli ini juga, dan sebagaimana bekerja sama ini juga, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama atau menjadi pihak ketiga dari mereka yang bersyarikat apabila mereka memegang kuncinya, mereka jujur dan tidak berkhianat. Ini adalah keutamaan yang pertama, Allah bersama mereka. Dan juga wadzalika li'anna syarikat yahsulu fihi ta'awun baina syuraka'i fi ra'yihim wa fi 'amalihim. Dan juga ketika terjadi kerjasama antara dua belah pihak,
maka terjadilah tolong menolong antara dua belah pihak, antara pihak-pihak yang ada. Maka terjadilah tolong menolong di dalam pendapat mereka, di dalam wahyu mereka. Biasanya orang yang bersyarikat kerjasama mesti ada rapat, Pak ya, mesti ada rapat. Nah, maka untuk agar tidak terjadi fitnah, agar tidak terjadi salah paham, bangunlah dengan rapat, bangunlah dengan musyawarah. Musyawarah termasuk bagian daripada rapat.